Shalom sahabat GKI, dimanapun kita berada, hari ini mari bersama-sama kita akan menerima sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, sungguh bersyukur dapat bertemu ibu bapak saudara-saudari di kota kita masing-masing. Inilah tema sapaan Gembala GKI hari ini, bukti kasih yang berbela rasa. Saya mengajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama untuk merenungkan pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mari dari rumah masing-masing kita ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Renungan sapaan Gembala GKI hari ini saya awali dengan sebuah kisah cerita tentang seorang lelaki yang biasa bekerja menjual anak-anak anjing kecil. Biasanya bapak yang satu ini akan naik sepeda motor memboncengkan beberapa ekor anak-anak anjing kecil yang akan dijual. Dan bapak ini biasanya sudah punya tempat mangkal. Tempat pangkalan berjualannya itu ada di sebuah tempat, yaitu kita sebut saja namanya di bawah pohon rindang. Ya. Bagaimana bapak ini terbiasa menjual anak-anak anjing di bawah pohon rindang ini. Tapi hari itu kok belum datang juga ya. Padahal di bawah pohon rindang ini sudah menunggu ada seorang anak lelaki bercelana panjang datang sambil membawa tabungan yang ditaruh uangnya itu dalam wadah celengan. Sekian lama anak lelaki ini menabung karena memang ia kepingin bisa membeli seekor anak anjing. Puji Tuhan, yang ditunggu-tunggu ternyata datang juga. Lalu mulailah anak ini berkata, "Pak, saya ingin membeli seekor anak anjing dari Bapak. Dan saya punya tabungan, saya membawa celengan ini. Saya nggak tahu berapa isinya, tapi betul-betul saya pengen bisa membeli satu aja. Berapa harganya Pak?" Bapak itu berkata, "Saya biasa menjual seekor anak anjing, harganya 200.000. Kalau begitu, ayo sama-sama kita lihat berapa isi tabungan uang dalam celenganmu." Maka celengan itu mulai dipecahkan dan dibuka, dan mulailah uang itu dihitung. Ada berapa banyak uang tabungan anak lelaki kecil ini? Dihitung, ternyata jumlahnya hanya ada 180.000. Berarti kalau mau membeli seekor anak anjing masih kurang 20.000. Anak lelaki ini sedih. Tetapi bapak penjual anakan anjing itu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu pembeli pertama, enggak masalah. Uangmu kurang 20.000, enggak jadi soal. Hari ini bapak membawa 4 ekor anak anjing kecil yang boleh kamu pilih, Nak. Silahkan dengan uang kurang 20.000 pun enggak masalah. Bapak akan tunjukkan satu-satu ya, mana saja anak anjing yang bisa engkau pilih." Segera dikeluarkan anak anjing yang pertama. Ini keistimewaannya, kalau ia dilepas, nanti sebentar pasti segera pulang kandang. Pinter pulang kandang kembali.
Anak lelaki itu mengatakan, bagus ya Pak. Saya masukkan ya yang pertama ya. Sekarang Bapak akan keluarkan anak anjing yang kedua. Ini pilihannya. Anak anjing yang telinganya panjang dan senang untuk menggeleng-gelengkan kepala. Kamu senang gak? Anak lelaki itu tersenyum dan mengatakan, bagus ya Pak. Aku simpen lagi ya. Sekarang aku akan keluarkan pilihan yang ketiga untukmu. Anak anjing lucu, yang mantul-mantul badannya kayak ada pernya. Kamu tertarik enggak nak? Anak lelaki itu pun mengatakan, bagus ya Pak. Dan sekarang aku mau simpen anak yang ketiga ini. Aku masih punya yang keempat. Kayak apa? Kayak boneka. Ekornya dikibas-kibaskan. Pasti lucu buat kamu nak. Anak itu pun mengatakan, bagus ya Pak. Oke, aku simpen. Sekarang anak lelaki ini bertanya, Pak, apa memang Bapak cuma membawa 4 pilihan? Atau sebenarnya Bapak masih punya yang lain? Kok aku lihat dalam wadah keranjang itu masih ada 1 yang tersisa? Oh, yang ini aku keluarkan. Tapi aku sarankan jangan dibeli nak. Karena anak anjing yang 1 ini wajahnya sedih. Dan dia nggak bisa lari-lari nak. Karena kakinya cacat. Dia kalau jalan pincang-pincang sangat sulit untuk berlari-lari. Aku sarankan jangan nak. Anak itu berpikir. Dan ternyata ketika ditanya, kamu mau pilih yang mana nak? Mana anak anjing yang dipilih oleh anak lelaki kecil ini? Segera dia memilih dan membopong anak anjing yang cacat kakinya, yang jalan terpincang-pincang. Sampai bapak penjual itu mengatakan, nak, walaupun uangmu kurang 20.000, kamu boleh pilih yang sehat-sehat kok. Jangan pilih yang ini nak. Tapi anak lelaki bercelana panjang itu tersenyum dan berkata, Pak, coba lihat caraku berjalan Pak. Anak lelaki ini ternyata ketika mulai berjalan tampak dia pun jalannya terpincang-pincang. Dan dia mengangkat bagian celana panjang itu dari bawah, ditunjukkan kalau kakiku ini kaki sambung Pak. Aku pernah diamputasi kakiku dan aku harus menggunakan kaki palsu. Menurut saya Pak, hanya saya yang bisa menemani anak anjing yang jalannya pincang-pincang. Hanya saya yang bisa memahami anak anjing yang larinya kesulitan, karena aku pun sulit berlari Pak. Bapak penjual anak anjing ini meneteskan air mata dan menyerahkan anak anjing kecil itu sambil mengatakan, kamu anak yang sungguh memiliki kasih luar biasa. Sahabat GKI terkasih, apa kata firman Tuhan hari ini? Ayo kita renungkan bersama-sama bagian pertama, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Puji Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan Allah yang punya inisiatif, Allah yang bersikap proaktif untuk mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus namanya, untuk datang ke dalam dunia. Inilah wujud kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wujud kasih Allah itu benar-benar dibuktikan bagaimana Allah berbela rasa dengan manusia.
Allah turun dari sorga menjadi manusia untuk bersatu hati, hidup sebagai manusia, dan mengalami proses perjalanan seperti manusia. Bukankah ini wujud kasih Allah yang begitu berbela rasa kepada kita semua? Sahabat GKI, ayo kita baca ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah sudah memberikan contoh bukti bagaimana kasih Allah yang berbela rasa tadi, mestinya saudara dan saya juga akan membawa kasih yang berbela rasa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan hidup ini. Ada banyak orang menunggu, ada situasi dalam masa pandemi seperti ini, orang yang tersisih, orang yang merasa tersingkir, orang yang merasa terabaikan. Tuhan menugasi saudara dan saya untuk dapat ikut memahami pergumulan mereka, untuk bisa menyatu dalam bela rasa dengan mereka yang sedang menanggung hidup yang kurang beruntung. Maukah saudaraku, mulai hari ini kita bersepakat bagaimana kita akan membawa bukti kasih yang berbela rasa itu, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam tindakan dan perbuatan. Biarlah kita membawa renungan firman Tuhan ini menyatu dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati bela rasa di antara kita kepada sesama. Amin. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan firman-Mu boleh Engkau beritakan kepada kami sebagai berkat untuk menuntun hidup kami, berbela rasa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Utus kami Tuhan untuk mampu berbela rasa dalam perkataan maupun dalam perbuatan terhadap sesama. Biarlah kami datang membawa kehangatan kasih-Mu kepada mereka yang tersisih dan tersingkir, kepada mereka yang menanggung penderitaan dan air mata. Berkati kehidupan kami semua Tuhan, memasuki bulan Desember saat ini. Kami siap membawa kehangatan kasih cinta-Mu, mewujudkan bela rasa kasih cinta-Mu kepada siapapun. Kami rindu berdoa juga secara khusus untuk korban dari terorisme yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Tuhan hadirlah di tengah-tengah keluarga yang berduka cita. Engkau teguhkan dan Engkau kuatkan, Engkau hiburkan mereka yang begitu menderita kesedihan, menanggung semuanya ini. Tuhan, kami mendoakan kasih berbela rasa ini akan menjadi wujud kasih Tuhan sendiri, Engkau curahkan kepada siapapun. Kami siap memasuki hari yang baru dengan kehangatan kasih cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, utuslah kami membawa kasih yang berbela rasa kepada siapapun juga. Haleluya. Amin.